per square kilometer di Jogja itu ada belasan seniman, Ya. ada 2 polisi. Jadi lebih banyak seniman daripada polisi di Jogja. Itu gambaran betapa kemudian kepadatan ini ya. Talent. Iya, densitasnya itu sangat tinggi gitu. Talent kreatif itu sangat dense gitu di Jogja. Yogyakarta, kota pelajar yang seperti tidak bisa berhenti menghasilkan orang-orang kreatif dari masa ke masa. Dikenal sebagai gudang seniman, Yogyakarta kini juga terkenal sebagai salah satu penghasil talent utama untuk industri kreatif Indonesia. Dari film director, musisi, desainer grafis, dan banyak lagi profesi kreatif lainnya. Apa yang berbeda dengan Jogja? Kenapa iklim kreatifnya seperti semakin subur? Kami datang ke Yogyakarta untuk berbincang-bincang dengan seniman rupa, desainer grafis, musisi sekaligus entrepreneur kreatif Farid Stefi, ditemani bisnis director Kamulian Creative House Dimas Haryoko. Saya Nugroho Arifin dan ini adalah Pink Convo. Selamat datang di Pink Convo bersama saya Nugroho Arifin. Kali ini kita akan berbicara tentang hal yang paling utama di dalam industri kreatif, yaitu talent. Nah, tapi yang kita akan bicarakan, ini lebih spesifik, yaitu adalah talent yang ada di Yogyakarta. Makanya kita sekarang lagi ada di Jogja, dan kita akan bahas ini bareng seniman yang udah sangat terkenal ya, dan datang dari Yogyakarta, homegrown, Mas Farid Stefi. Halo, Welcome. halo Mas. Selamat datang Mas, selamat datang juga di Jogja. Ya, Selamat datang di studio. bareng juga sama kita adalah Dimas Haryoko. Halo Mas. Hai. Dimas Haryoko adalah salah satu pimpinan di dalam lingkungan kita, running Kamulian ya di Pink. Jadi kita punya satu company yang beroperasi di Yogyakarta, yaitu Kamulian Creative House. Nah, yang menarik itu tadi karena kita juga makin ngelihat potensi kreatif Yogyakarta, kita open an operations here dengan Dimas at the helm gitu kan. Dan yang mau kita bahas sekarang adalah emang ternyata ada satu fenomena di mana talent kreatif Jogja itu makin kelihatan prominent, ya kan? Banyak juga teman-teman kreatif di Jogja yang bahkan kerja langsung dengan banyak agensi dan klien di luar negeri, ya kan? Talent kreatif Jogja juga banyak yang menangani proyek-proyek yang sifatnya lebih besar skalanya. Kayak Mas Farid sendiri kan juga banyak ngerjain kerjaan di Jakarta misalnya, gitu kan? Dan juga aktif di bukan cuma satu disiplin, ya kan? Buat yang belum tahu, Mas Farid Stefi ini udah lasmiman seni rupa, bingung nyebutnya apa? Musisi juga, Iya. ya, Terlalu banyak waktu luang. multidimensional, gitu kan? Dan juga bahkan untuk beberapa event yang udah terkenal kayak music festivals kayak Pesta Pora, ternyata juga artistic directornya, gitu kan? Dan juga beberapa waktu yang lalu saya juga berkesempatan kerja sama banyak film director Jogja, Oke. ya, udah menangani bahkan bisa dibilang big budget TV commercials, ya kan? Production house Jogja juga banyak. Oke, nah ini what's behind this? Kalau misalnya ngelihat mungkin 10 tahun terakhir gitu, atau 20 tahun terakhir lah sejak saya lulus kuliah. Kebetulan kuliahnya di kafe, lulus tahun 2007. Ini mungkin hampir 2 dekade setelahnya ya. Saya sedikit banyak juga melihat perubahan itu. Kalau dulu rasanya di era-era saya lulus kuliah itu ya lulus kemudian harus di Jakarta. Karena makahnya industri kreatif, kiblatnya itu ada di Jakarta. Banyak agensi besar di Jakarta. Dan rasa-rasanya industrinya di Jogja belum muncul waktu itu ya. Meskipun sudah banyak studio desain, sudah banyak agensi, tetapi volume industrinya kemudian belum terasa. Tapi makin sini sebenarnya juga perkembangan itu yang terlihat bahwa kawan-kawan di Jogja, talent-talent kreatif di Jogja, tidak harus kemudian ke Jakarta gitu. Mereka kemudian dengan kenyamanan mereka tinggal di Jogja dengan segala macam privilege kami gitu, itu sudah mulai kemudian bisa lebih percaya diri membuat sesuatu dari Jogja gitu. Kan kemudian malah justru kemudian menurutku kemudian jadi karakter kreativitasnya kemudian terjaga karena tetap ada di Jakarta dan mengerjakan perusahaan-perusahaan yang dari luar gitu ya. Itu menurutku juga perubahannya tidak drastis.
itu kayak gradatif gitu ya, mulai dari ya aku lihat tadi kayak 10, 15 tahun yang lalu sampai sekarang berubahnya terasa. Entah kenapa tapi kalau misalnya apa yang terjadi di baliknya, aku sih ingat aja suatu kali mungkin 3 tahun yang lalu aku baca Google Report, salah satu poin besarnya adalah non-metro growth, bahwa kemudian talent-talent di non-metro atau kemudian non-pusat itu sekarang punya kesempatan yang sama untuk battle di industri yang sama gitu. Dan itu bukan hanya terjadi di Jogja menurutku ya. Kalau misalnya kita ngomongin komparasinya antara Jogja dengan Jakarta misalnya, itu pun juga terjadi jika kita melihat talent-talent kreatif di kota-kota yang kecil juga gitu. Misalnya kita bicara ada Klaten, ada Temanggung, ada Parakan, ada Magelang, banyak talent-talent kreatif yang bagus juga muncul dari sana. Itu karena aksesnya sama aja sekarang kan gitu. Internet Salah satunya gitu ya. Dan kekuatan jaringan dari bukan hanya kemudian internet kemudian membuat kita terhubung dengan klien atau potensial klien, tetapi dengan internet kita bisa terhubung membuat community yang lebih kuat, yang kuat gitu ya. Saling support. Rasanya kok begitu ya. Oke. Jadi sebenarnya mungkin faktor yang juga positif di sini adalah ya internet ya. Ya menurutku begitu. Ya kan? Gimana Dio? Ya, kalau menurutku memang berasa banget ya antaranya bagaimana talent-talent ini sendiri akhirnya go up gitu. Ya. Dengan bantuan ya satu tadi internet, kemudian social community itu berasa sekali. Dulu aku pernah cerita sedikit bahwa di Temanggung itu ada sebuah kampung, kampungku terutama gitu ya, itu kampung desainer semua. Dan Kamu desainer? betul, jadi kampung yang khusus untuk bikin logo gitu Mas. Jadi itu bahkan klien sampai luar gitu. Udah project udah sustain gitu, istilahnya nyambung terus gitu ya dengan klien luar itu. Bahkan sampai sekarang pun ada teman-teman yang masih bertahan di sana gitu ya, dan mereka hidup dari situ. Iya. Nice. Apa kita buka kantor di situ? Lu jadi nggak usah luas di sini. Lebih dekat. Gitu. Nah itu salah satu ininya ya, hal menariknya gitu. Dan community juga memang mereka reguler ngadain sesuatu buat ngumpul bareng, buat sharing. Kalau pas ngadepin klien begini gimana sih? Itu ada. Oh iya? Itu saling sharing ada. Oh menarik ya? Menarik. Keterhubungan antar talent itu menurutku menjadi sebab kunci juga ya. Karena distribusi pengetahuannya kemudian tidak hanya pasif gitu, bahwa kita kemudian belajar dari internet, dari referensi, tapi ada diskusi, ada pertemuan yang kemudian organik karena mereka saling terhubung. Bener. Tapi sebenarnya mungkin pemantik awalnya adalah ya internet ya. Internet tapi habis itu disusul dengan offline interaction gitu kali. Dan kemudian berpadu lah, maksudnya saling silang gitu kan. Betul. Interesting. Betul. Aku pikir begitu. Nah, itu tadi kan kalau kita berbicara dari sudut pandang faktor yang kemudian mendorong bisa dibilang proses ini terjadi gitu kan. Ya. Nah, Mas Farid kan di sini juga sebenarnya udah lama lah ya. Maksudnya you've been here bahkan homegrown di Jogja gitu ya. Di luar dari persoalan internet dan kemudian semakin mudahnya akses pengetahuan, berbagi informasi gitu kan. Kalau dari sudut pandang kualitas talent sendiri, benar berarti Jogja makin kompetitif secara quality? Mungkin kalau menurutku kalimat yang lebih tepat menurutku adalah sebenarnya dari dulu kompetitif. Karena kita punya talent-talent Jogja kemudian punya karakter sendiri gitu ya. Seperti halnya kemudian talent-talent di kota yang lain. Karakter kreativitas kemudian pasti akan merujuk pada ruang bertumbuhnya. Bagaimana kemudian Jogja secara keuangan, secara spasial, juga secara kultural, secara sosial, secara politik, dinamika kehidupannya gitu, itu jelas mempengaruhi kemudian karakter talentnya, pendekatan kreatifnya, creative thinkingnya seperti apa. Dan itu memang menurutku sejak dulu sudah kompetitif gitu. Tetapi in terms industri, mungkin kali ini karena belum lama terpapar industri ya gitu, yang lebih masif gitu. Makanya kemudian ukurannya kemudian menjadi kompetitif dalam konteks industri. Tapi secara kualitas creativity, menurutku dari dulu pun gitu, dari semenjak aku masuk Jogja bahkan menurutku sudah. Karena aku yang kuliah itu juga bahwa ketika aku masuk di Jogja kuliah, seniorku itu sudah sangat kuat gitu. Benar. Dan itu juga jadi karakter yang sampai sekarang kemudian menurutku bertahan ya gitu.
Bedanya sekarang mereka lebih sokongan industrinya lah. ya kosmopolit kan gitu. Mereka bisa sangat menempatkan ampun. Mereka kemudian punya kesadaran untuk menempatkan mereka sendiri sebagai talent itu di ruang industri yang besar gitu. Iya. Tanpa kemudian harus menjadi bagian dari agensi, tanpa harus kemudian menjadi bagian dari model kolektif industri yang sebelumnya. Berarti Talent yang kemudian bisa sangat bagus gitu. iya. Tanpa harus ikut aturan main yang lebih tradisional, Yap, konvensional, betul. yang juga bahkan di beberapa kasus mengharuskan mereka untuk pindah ke Jakarta gitu kan? Iya. Oke. Halo teman-teman di Jakarta. Tapi by the way, ada nggak sih Mas Farid kendalanya sendiri para praktisi ini dalam ngerunning apa yang sudah mereka istilahnya mungkin establish gitu ya, yakini sampai detik ini itu ada nggak? Oh banyak, jelas gitu. Ya salah satunya menurutku karena lingkungan kreatif kami di Jogja itu tidak terpapar sistem industri yang prominent gitu. Jadi ketika kita sebagai talent kreatif kemudian mau nyemplung industri, sebenarnya pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian industri bekerja, bagaimana kemudian cara uang bekerja dalam industri ini gitu. Itu kan hal yang juga harus kami pelajari terus-menerus itu. Karena kami biasanya kemudian ya yang penting kreatif, kamu create, kamu membuat sesuatu yang baru, yang berdampak, yang keren gitu. Tapi ketika masuk ke ruang industri, bagaimana kemudian mengkonversi ini menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Valuable lah ya. Ya, Itu kan jadi hal yang tantangan di situ. tantangannya di situ. Prosesnya gimana? Sekarang gimana kita bisa melihat sebenarnya perkembangannya gitu? Karena ini perkembangannya pasti udah terjadi secara gradual gitu kan. Nah, sekarang sampai di mana? Apakah most of the talents itu udah menguasai itu tadi konversi kreativitas menjadi nilai ekonomi? Ya, oke. Atau seberapa banyak yang kemudian masih harus lebih belajar atau memahami cara market beroperasi? Aku pikir tantangannya masih gede banget. Meskipun ada juga udah mulai banyak ya yang kemudian bisa tanda kutip tembus gitu ke industri gitu. Justru kemudian yang menarik menurutku adalah bagaimana kemudian kawan-kawan kreatif di Jogja itu kemudian mencari tahu bagaimana modal bisnis atau kemudian cara membuat sistem industrinya sendiri yang tidak meninggalkan karakternya Jogja gitu. Itu yang kalau misalnya kita kemudian mengadaptasi apa yang kemudian sudah terjadi di industri di luar ruang kami, itu menurutku akan mudah gitu. Tetapi tidak semua model bisnis atau model industri itu kemudian bisa tepat di sini. Baik. Nah ini jadi perjalanan panjang nih gitu. Bagaimana kemudian berbisnis tapi kemudian karakter Jogjanya yang Hilang. yang ini, yang itu, yang banyak itu gitu, itu nggak hilang. Oke, pertanyaan deh. Kalau kayak gitu berarti harusnya Jogja lebih cocok untuk menemukan bahkan secara model industri atau model bisnis kreatif ya. Yap. Mungkin yang lebih independen. Independensi yang seperti apa? Independensi dalam hal Otonom gitu? otonom. Jadi tidak terlalu mengikuti model yang sudah pakem ada di market yang lebih mature kayak di Jakarta atau bahkan global. Aku pikir enggak juga ya, karena mau nggak mau juga harus terhubung kan. Iya. Tetapi yang menurutku kemudian lebih baiknya adalah karakter itu yang sedang mencari karakter model bisnis atau model industrinya kan. Misalnya contohnya gini aja, bagaimana kemudian kita tetap bisa secara bisnis jalan, syukur-syukur growth, tetapi kemudian saling supportnya nggak hilang, kemudian yang gaya Jogjanya, gaya Jogja ya salah satu ya gaya Jogja itu saling supportnya nggak hilang, terus kemudian respon pada isu sosial, respon pada isu budaya itu juga nggak hilang, nggak kemudian hanya melulu kemudian ini tentang money making nih gitu, itu yang menurutku kemudian jadi arah model bisnis berikutnya gitu. Yang potensial untuk Jogja ya, setidaknya menurutku ya gitu. Sebenarnya apa sih yang jadi strengthen factor gitu ya, yang mungkin kalau dari pengamatan Mas Devi sendiri yang dipunya sama talent-talent yang terutama ada di Jogja berapa? Oke.
Betul, saya itu bukan orang Jogja. Saya berasal dari Gunung Kidul, kabupaten di Jogja, 40 kilo dari sini, 1 jam perjalanan. Saya masuk ke Jogja itu sebagai perantau juga, meskipun dekat ya. Terus yang saya alami aja deh gitu. Maksudnya itu rasanya kemudian jadi pintu masuk yang menarik untuk menjawab kekuatannya apa sih gitu. Ketika saya masuk ke Jogja itu kemudian jadi ruang laboratorium yang free access gitu. Jadi kamu bisa ketemu dengan siapapun, belajar apapun, dan free. Barrier to entry-nya rendah. Dalam? Barrier to entry-nya rendah. Jadi lebih inklusif. Lebih inklusif. Ya kan? Lebih inklusif gitu. Meskipun tidak selamanya baik ya gitu. Tapi rasanya waktu itu begitu. Bahwa ini tuh Jogja itu jadi ruang belajar yang inklusif, yang aksesnya sangat terbuka, yang kamu bisa dapat pengetahuan, ilmu pengetahuan itu mudah. Ruang-ruang diskusi itu terjadi setiap saat, di pojok kamar, di kontrakan-kontrakan, di ruang-ruang publik. Dan tidak menutup kemungkinan kita ketemu sama orang-orang kreatif yang sudah top notch gitu, yang udah tinggi banget gitu ya. Dan mereka pun pasti akan berbagi itu gitu. Yeah. Artinya distribusi pengetahuannya dan dinamika belajarnya itu sangat bagus. Right. Dan dengan begitu sebenarnya kayak Jogja kemudian akan membentuk talent-talent yang istilahnya kemudian generalis. Mereka kemudian bisa tahu banyak gitu. Iya. Di satu sisi mereka bisa ketemu sama musisi, satu sisi mereka ketemu sama filmmaker. Kemudian kesempatan berikutnya mereka bisa ngobrol sama desainer, bisa ngobrol sama orang OP, bisa ngobrol sama multidimensional. Serapannya kemudian jadi banyak, kemudian jadi lebih paham nih secara general nih apa sih gitu. Itu menurutku salah satu kekuatannya gitu, bahwa menjadi talent kreatif di sini itu kemudian tidak melulu kemudian aku pintar desain gitu, atau aku pintar aku ahli di copywriting gitu, tetapi dilatar belakangi oleh pengetahuan yang lebih general gitu. Yang lebih luas. Karena mudah didapatkan gitu. Transfer knowledge itu yang jadi penting Ya, sebetulnya ya. Easiness of Betul. transferring itu tuh jadi lebih penting gitu ya. Yang juga kemudian membuat kita itu kemudian juga punya kewajiban untuk membagikannya, itu kayak legacy yang harus dilanjutkan. Iya. Benar, setuju. Nah, kalau kita berbicara Jogja ya, scene artnya kan sangat terkenal. Yap. Ya kan? Traditionally very strong lah ya. Yap. Nah, gimana tuh? Saling mempengaruhi dengan, again, pertumbuhan kekuatan talent kreatif Jogja yang sekarang makin lama emang makin masuk ke industri ya. Berarti kan makin kreatifnya itu makin terapan gitu kan. Yap, oke. Ya kan? Nah, itu gimana? How do you see that? Kalau nggak salah, suatu hari aku pernah dengar riset, per square kilometer di Jogja itu ada belasan seniman, Ya. ada 2 polisi. Jadi lebih banyak seniman daripada polisi di Jogja. Itu gambaran betapa kemudian kepadatan ini ya. Talent. Iya, densitasnya itu sangat tinggi gitu. Talent kreatif itu sangat dense gitu di Jogja. Terus bayangkan kepadatan itu kemudian masing-masing punya lab sendiri, punya studio sendiri, punya metode produksi sendiri, punya isu sendiri yang diproses terus-menerus dan hasilnya kemudian kita bisa saksikan terus-menerus. Itu kayak hari ini aja, detik ini, itu mungkin aku bisa pastikan itu ada ribuan talent kreatif, ada ribuan seniman yang sedang memproses karya mereka gitu. Iya. Dan itu terpampang jelas baik secara proses, maksudnya kita bisa masuk ke ruang studinya kawan-kawan, bisa ngakses pameran, bisa ketemu dengan mereka, dan secara mudah aja setiap orang di Yogyakarta kemudian bisa melihat produknya, bisa melihat hasilnya dan prosesnya bahkan ini. Dengan begitu sebenarnya referensi kreatif itu tidak berhenti. Dan itu bukan hanya referensi visual yang kemudian kita bisa akses di internet gitu ya. Tetapi prosesnya mereka sedang mengolah apa, pendekatannya seperti apa, hasilnya seperti apa, itu kita bisa saksikan setiap saat. Nah, jika pertanyaan adalah pengaruh mereka pada industri desain atau industri kreatif, itu jelas tidak bisa dipisahkan.
bawa inspirasi atau apa ya, produk kreatif itu setiap saat kemudian menerpa gitu ya, mempengaruhi gitu. Yang paling simpel aja, kita bisa datang ke pameran seni rupa hampir setiap hari. Betul. Dan kita bisa melihat, oh ini karya, konsepnya begini, pendekatan karyanya begini, mediumnya begini, eksekusinya begini, respon publiknya begini. Itu yang mungkin jadi apa ya, jadi punya pengaruh besar kepada talent kreatif yang di industri juga. Iya. Jadi emang secara modal ini kan udah besar sekali kan? Ya. Poolnya ini besar sekali gitu kan? Yap. Karena emang secara pool kreatif in terms of artis lah, seniman lah, like you said just now, kepadatan populasi seniman di Jogja itu sangat padat gitu kan? Dan begitu kemudian karena faktor internet, ya, faktor teknologi segala macam itu membuat kemudian terbukanya opportunities untuk masuk ke industri yang lebih beragam gitu ya secara kreatif ya. Jadi it's only natural itu kemudian terjadi gitu kan. Plus juga tambahannya sedikit yang mungkin jadi pengaruh juga bahwa mungkin sampai hari ini Jogja itu masih dicap sebagai kota pendidikan. Ya. Jadi setiap tahun ada puluhan ribu mahasiswa masuk. Ya. Setiap tahun pula ada sedikit ribu yang cabut, yang lulus sedikit gitu ya. Yang lulus lebih sedikit. Bayangkan kemudian puluhan ribu itu membawa hal baru ya ke Jogja ya. Pun juga dan pula mereka kemudian ke Jogja dengan menjadi first timer ke Jogja, tinggal di Jogja. Mereka juga butuh terpapar dengan Jogja seperti apa. Jadi sangat dynamic. Produksi karya seni, produksi kerja-kerja kreatif itu kayak secara natural ya memang dibutuhkan. Plus kemudian dengan asupan informasi, data, budaya yang dibawa oleh kawan-kawan yang masuk mahasiswa ini ya dari berbagai kota di Indonesia. Jadi keberagamannya itu menurutku kemudian menjadi modal penting untuk kalau kita kemudian curiga karakter kreatifnya Jogja itu begini itu kenapa sih gitu. Itu salah satu faktornya menurutku sih itu juga. Menarik sih, karena mungkin dengan apa yang tadi udah sempat disampaikan gitu ya, berarti kan in a simple word sebenarnya seniman atau mungkin artis-artis yang ada di Jogja sekarang, mereka sedang berlomba-lomba untuk sharpening their property, gitu ya, untuk membuat IP-nya mereka sendiri sebetulnya. Mungkin seperti itulah ya kasar katanya ya. Mungkin juga. Gitu. Aku lebih penasaran gimana sih kita ngelihat 1-2 tahun ke depan menurut dari point of view Mas Farid seperti apa gitu. Padahal dengan kompetisi yang sekarang terjadi seperti ini atau mungkin bukan kompetisi ya, kita bilangnya mungkin adalah dengan semakin banyaknya talent-talent yang sharpening their property. So how do you see that untuk 1-2 tahun ke depan? 2 tahun ke depan kalau negara nggak bubar ya. Kalau negara nggak bubar ya 2 tahun ke depan. Pasti. Kalau bubar ya kita bikin sendiri nanti. Bener, kan daerah istimewa gitu. Kalau 2 tahun ke depan aku agak sulit membayangkan gitu. Mungkin rencananya 5 tahunan atau 10 tahunan gitu ya. Agak lebih long term lah ya. Ya mungkin 10 tahun ke depan gitu. Jika benar yang kita bicarakan ini legit gitu ya, bisa jadi salah kan. Tapi kalau misalnya betul apa yang kita bicarakan itu mendekati apa yang terjadi, ya mungkin di 10 tahun ke depan industri kreatif di Jogja menemukan karakternya. Jika kemudian ukurannya adalah berjalan atau enggak, aku pikir dari sekarang pun berjalan. Anyway, aku tidak pernah ke Jakarta, maksudnya tidak pernah kerja di Jakarta. Aku punya klien Jakarta, tapi bekerja di studioku dari 2007 sampai sekarang dan bertahan meskipun ya secukupnya. Artinya industrinya berjalan. Tapi pertanyaan tentang sebenarnya karakter industrinya seperti apa sih gitu. Aku pikir dalam kasih waktu 10 tahun. Dengan bantuan dari kawan-kawan juga, dari bantuan dari kawan-kawan Jakarta, dari bantuan kawan-kawan Bandung, atau bagaimana kemudian kita bisa akses ke ruang yang lebih global gitu. Belajar dari situ, aku pikir Jogja bisa menemukan itu. Lebih menemukan ya.
Karena aku pikir karakternya sudah mulai muncul nih sekarang. Sudah mulai kelihatan. Sudah mulai kelihatan. Sudah mulai kelihatan. Yap. Beda kok, distinct. Aku pikir ini ya, distingsinya mungkin belum terbaca jelas gitu. Iya. Tapi arahnya itu ke situ. Iya benar-benar. Misalnya kemudian karakter berjejaring, saling bantu, terus tadi yang beberapa yang gue sebutkan gitu, itu nggak bisa ditanggalkan itu ternyata. Dan kita kan sedang curiga nih bagaimana ya caranya untuk bisa tetap itu, tetapi industrinya juga berkembang. Iya. Itu aku pikir 10 tahun ke depan bisa lebih kuat Pak ya. Jadi sebenarnya adalah yang menarik untuk diikuti adalah perjalanan kedewasaan atau pendewasaan skena kreatif di Jogja gitu ya, di mana tetap ada sense komunitas, ya kan, pendekatan gitu kan, dan juga hal-hal yang sifatnya emang berakar di Jogja gitu kan, wacana-wacana yang memang selama ini selalu dekat dengan karakter kreatif Jogja, tapi kemudian bisa membentuk ekosistem industri kreatifnya sendiri gitu kan. Betul. Iya, memang itu sih sebenarnya yang kita juga amati dan makanya kita juga tertarik untuk kemudian bisa terlibat lebih dalam di Jogja gitu. Iya. Itu yang menarik sebenarnya. Dan aku pikir setiap kota di Indonesia punya modal itu loh. Gitu. Setiap kota di Indonesia punya modal itu. Jogja modalnya mungkin lebih kuat karena punya tradisi seni yang sangat kuat ya. Yap. Iya, mungkin itu yang menjadi salah satu keunggulan atau karakter kuatnya ya. Betul. Jika kesadaran berkomunitas atau berkolektif itu dikunjungi balik sampai ke akar gitu, nggak usah jauh-jauh deh gitu. Sebelum kemerdekaan gitu. Ini kan sebenarnya big community kita kan komunitas-komunitas kecil yang kemudian bersepakat untuk menjadi nation gitu. Iya. Atau di ruang lebih kecil gitu. Di setiap kota kemudian punya community yang kemudian terhubung untuk bersepakat menjadi sistem sosial yang begitu, sistem kota yang begitu. Sebenarnya kan akarnya begitu. Iya. Tapi karena menurutku karena desakan, misalnya desakan industri yang konvensional itu seakan-akan kemudian sensi itu kemudian jadi hilang. Padahal sebenarnya itu mengakar gitu kan. Kami terhubung dengan kawan-kawan Jakarta, misalnya beberapa klien gitu, itu juga menggunakan paradigma ini juga gitu ya. Bisa dibantuin apa? Ayo saling support gitu. Yeah. Misalnya hari ini aku sama Pespor gitu, Pestapora ini tahun kedua dari 3 tahun yang direncanakan, ijab kabulnya di awal itu, Juk, aku bisa bantuin apa? Terus tapi soalnya aku mau belajar dari kamu gitu tentang pengelolaan festival musik gitu. Ini kan kemudian trading yang tidak hanya kemudian transaksi bisnis, tapi kemudian kayak ya saling bantu, saling support itu. Dan itu bisa dilakukan kok tuh. Bisa. Lintas kota, lintas model bisnis, lintas sistem itu bisa dilakukan. Iya. Benar. Baru itu menarik untuk dilihat gitu. Oke. Mas Tarit, Salam. boleh di-share dong. Sekarang apa aja yang lagi dikerjain? Karena kan banyak hal yang sebenarnya menarik banget kayak kita tadi ngobrol di luar ya. Yep. Ada IP apa mungkin atau hal-hal apa di luar. Karena orang taunya Faris TV, oh ya ini karyanya gitu ya. Tapi sebenarnya Mas Farid tuh ngerjain apa aja sih gitu. Aku di umur 40-an ini baru kemarin ngobrol sama, kebetulan ke Bandung terus ketemu sama beberapa kawan gitu ya. Terus basa-basi pertamanya adalah lagi sibuk ngapain gitu. Ditanyain begitu. Terus ya ini saya menjadi saya aja gitu. Kok aku lebih seneng ditanyain lagi nggak sibuk ngapain atau lagi nggak ngerjain ngapain gitu. Di umur 40-an ini rasanya kayak pengen santai, pengen lebih longgar. Betul Mas. Jika kemudian saya dilihat sebagai talent kreatif, desainer, tapi enggak juga, musisi enggak juga gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin medium berkarya saya itu kemudian ya semua yang kulakukan ini gitu. Ada kerja seni, ada menjadi penulis lirik dan vokalis di sebuah band, ada kerja di studio ini, terus ada beberapa proyek yang lain juga. Kalau ditanyain hari ini sedang apa ya sebenarnya sedang commuting di antara itu terus menerus gitu. Di satu saat pentas musik, di hari berikutnya kemudian harus ketemu klien, di hari berikutnya kemudian mikir mau ngerampungin karya gitu. Tapi untuk saat ini persis
ini kami berhitung kira-kira kemudian 3 tahun pasca pandemi. Meskipun ini udah agak terlalu terlalu jamak lah ngomongin pandemi gitu ya. Tapi betul bahwa pandemi waktu itu kemudian membuat cara berpikir kita berubah di sini. Yang tadinya kami banyak nge-handle project-project project-project dari luar, dari klien, kami sekarang cenderung 2-3 tahun terakhir itu merawat IP kami dan nge-push supaya IP ini kemudian menjadi satu hal yang ya justru kuat gitu. Jadi kalau dulu kita cenderungnya kemudian one to one, sekarang rasanya one to many. Right. Beberapa yang kami lakukan 2 tahun ini kami membuat Music Merchandise Fest. Terus ada IP Lintas Kultura. Music Merchandise Fest itu festival, kami ingin merayakan keterhubungan antara musik dan industri merchandise. Yang nyatanya itu sering banget kemudian merchandise itu kami lihat, merchandise musik ya, merchandise band itu menjadi pemantik untuk kawan-kawan membuat karya. Jadi ceritanya banyak sekali kawan-kawan band itu yang sebelum punya album, mereka jualan merchandise dulu supaya punya duit, supaya bisa rekaman. Betul. Ya, betapa pentingnya merchandise. Betul. Salah satunya itulah gitu. Makanya kemudian kita coba, nih, ayo kita cari tahu yuk kelindahannya antara merchandise dan musiknya gitu, yang lebih komprehensif gitu. Terus kita sudah bikin 2 tahun ini. Lintas Kultura itu kelas kreatif sudah di tahun ketiga, tahun ini akan tahun keempat. Itu kelas kreatif yang pesertanya itu kita prioritaskan ke kawan-kawan non Jogja. Jadi kawan-kawan dari Magelang, kawan-kawan dari Gunung Kidul, dari Purwokerto itu diajak untuk datang ke sini untuk mengakses ilmu pengetahuan atau kreativitas, cara kreatif yang kemudian didevelop di Jogja. Terus berikutnya ya ada beberapa kerjaan klien, terus sedang menulis dan menyiapkan album baru untuk band saya. Ya, menarik loh. Seniman punya klien tuh menarik loh. Udah mecahin stigma harus free. Iya, itu kan. Kalau di kerja seni saya, kadang-kadang saya memperlakukan diri sebagai klien gitu. Saya gambar gitu ya. Terus kadang-kadang kemudian harus cabut dari moda itu, keluar sedikit, terus saya ngeliat Faris Tevi yang itu sebagai klien. Kamu maunya apa nih? Terus saya harus ngeset, oke, kamu maunya ini sebagai project yang seperti apa, terus marketnya mana gitu. Ya gitu lah. Makanya terus commuting itu tadi ya, kayak ulang-alik, bolak-balik terus gitu. Jadi nggak stuck di situ. Ya. Meskipun ya nggak semuanya kemudian jadi optimal gitu ya. Tapi gerak itu, gerak yang dynamic itu yang kemudian menurutku menjadi ciri hampir semua talent kreatif di Jogja terutama ya. Karena kami punya ruang untuk itu, punya diberi kesempatan untuk itu. Ya. Ada itu privilege lah. Privilege tuh. Dan itu yang bikin kemudian banyak talent kreatif Jogja malas ke Jakarta kali nggak? Takut kehilangan itu ya. Iya. Termasuk saya. Setuju. Iya begitu. Itu paling yang dikerjakan. Beberapa klien sedang berjalan juga. Cenderungnya sekarang kami senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang long term, yang nggak mau one hit selesai gitu. Itu kayak project-project yang bisa nggak 3 tahun, bisa nggak 5 tahun gitu. Ya, good. Yap. Ya. Oke, so ada pesan penutup mungkin? Wah, ini kayak abang-abangan nih kalau pesan penutup ya. Dari tadi aku ngomongin Jogja ya, rasanya nggak adil kalau misalnya view ini atau cara pandang ini kemudian hanya diletakkan pada Jogja. Aku pikir kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk berkembang dan membentuk karakter kreativitasnya itu menjadi hak milik setiap ruang, hak milik setiap kota, hak milik setiap persona. Yang mungkin bisa dilihat dari Jogja sekali lagi adalah bagaimana kemudian keterhubungan antara creative thinking dengan ruangnya itu yang menurutku jadi penting untuk mungkin bisa di copy ya gitu, bahwa cara berpikir kreatifnya ya harusnya kemudian respon atas apa yang terjadi di ruang mereka bertumbuh,
Ya. Dan sebaliknya juga, bagaimana kemudian creative thinking kemudian bisa bersumbangsi untuk ruangnya. Jadi itu juga trait yang seharusnya terjadi. Ya. Bahwa saya di Jogja, saya mendapatkan banyak dari Jogja. Creative thinking saya kemudian terbentuk dari situ. Terus balik lagi, bagaimana kemudian creative thinking yang kemudian saya dapat dari Jogja itu juga bisa digunakan untuk ruang ini, untuk Jogja, untuk ruang-ruang yang lain juga. Jadi supaya imbal baliknya sah, tidak ada hutang. Ya. Dan itu kesempatannya bisa diambil oleh kawan-kawan di setiap tempat. Very good. Yep. Very good. Yeah. Oke, thank you Mas Farid. Thank you, Mas. Terima kasih. Itu tadi rasan-rasan kita tentang perkembangan talent kreatif di Jogja. Kita tadi udah ngebahas banyak banget dari mulai karakternya, kesempatannya, dan juga bagaimana faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, akses internet juga punya peran penting di dalamnya gitu kan. Jadi sekali lagi thank you for your time. Sama-sama. Thank you for hosting us such a beautiful studio gitu kan. Banyak banget yang kita bisa lihat di sini. Banyak banget juga yang bisa kita baca. Mas Farid ini copywriter juga nih ternyata. Itu yang belum keluar dari tadi kita ngomongin musisi. Tadi aku tertarik satu kutipan yang di sana. Everything is for sale, less art, more money. Ya. Ya itu emang. Terus sama lagi yang semua saya bicarakan itu bisa jadi salah. Jadi jangan percaya. Terima kasih. Oke, thank you. Thank you Mas Farid. Thank you Jim. Thank you. Ya, Mas. sampai ketemu Mas. Terima kasih. di episode Pink Convo selanjutnya. See you. Terima kasih. Ya. Pink Convo dipersembahkan oleh Pink, a holding company that leads agencies and startups to unlock new possibilities. Saat ini, Pink adalah salah satu jaringan perusahaan komunikasi pemasaran terdepan di Indonesia, meliputi Pantare, Mata Angin, Imadi, W3P, Tangga, MTP, Kunci, dan Kamulyan. Pink Group menangani brand-brand terbesar di Indonesia. Get in touch, find out more, www.pink.group.